Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran TIK kelas PGMII yang beranggotakan Septin Kurniawati, Siti Kusnul Khotimah, dan Zakia Farunisa. Di sini kami akan membahas tentang keterkaitan teknologi informasi dengan pendidikan di SD atau MI. Poin yang pertama, pengertian teknologi, informasi, dan juga pendidikan. Kata teknologi memiliki makna penerapan dan juga pengembangan berbagai sistem atau peralatan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kata teknologi dalam bahasa sehari-hari berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Teknologi adalah hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Misalnya, seorang anak yang berada jauh dari orang tuanya dapat menyampaikan rasa rindunya dengan cara mengirimkan pesan lewat surat, SMS, telegram, telepon, atau bisa dengan mengirimkan email lewat internet. Sedangkan kata informasi dapat diartikan sebagai berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia selalu ingin membagikan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki kepada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang telah dikomunikasikan terhadap orang lain tersebut disebut pesan atau informasi. Pada pesan atau informasi menuntut atau melibatkan adanya kehadiran pihak lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki pengertian, yaitu tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi ataupun pesan kepada orang lain, atau bisa juga diartikan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Dan pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki pengendalian diri, akhlak yang baik, kepribadian, kecerdasan berpikir, dan juga keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara teknologi informasi dengan pendidikan di MI atau SD. Nah, teknologi informasi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan pendidikan di MI atau SD, karena telah ada peraturan dari Permendikbud nomor 37 pasal 2A tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada jenjang sekolah dasar yang berbunyi muatan informatika pada SD atau MI digunakan sebagai alat pembelajaran dan dapat dipelajari melalui ekstrakurikuler atau muatan lokal. Nah, dalam peraturan tersebut sudah jelas kalau teknologi informasi itu sendiri dapat digunakan sebagai alat pembelajaran baik di ekstrakurikuler juga bisa dan bisa juga menjadi muatan lokal dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan adanya teknologi informasi itu sendiri, guru dapat menggunakannya sebagai media pembelajaran dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat meningkatkan pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, seperti halnya ketika guru menggunakan LCD proyektor, bukan hanya bisa menampilkan materi dan gambar, namun guru juga bisa menampilkan video, sehingga siswa akan lebih tertarik memperhatikan pembelajaran dan siswa dapat memahami pembelajaran itu sendiri dengan baik. Penggunaan teknologi informasi di SD atau MI itu sangatlah penting, karena untuk menghadapi pendidikan di abad 21 ini, di mana di abad 21 ini perkembangan teknologi sangatlah berkembang pesat dan sangat canggih. Jadi diperlukan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Guru sendiri juga harus lebih terampil dalam menggunakan teknologi, seperti halnya menggunakannya sebagai media pembelajaran.
Jadi, keterkaitan antara teknologi informasi dan pendidikan di SD atau MI itu sangatlah erat. Dengan adanya teknologi informasi, guru dapat lebih mudah menjelaskan materi dengan bantuan teknologi itu sendiri, sehingga siswa akan lebih tertarik memperhatikan pembelajaran dan dapat lebih mudah memahami dari materi yang telah disampaikan guru. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk poin ketiga, dampak positif dan negatif teknologi informasi terhadap pendidikan anak MI atau SD. Nah, pada usia ini anak berada di sekitar umur 6-12 tahun. Tahap ini termasuk ke dalam tahap operasional konkret. Menurut Piaget, tahap operasional konkret adalah kondisi di mana logis terhadap sesuatu yang menggunakan akalnya untuk berpikir secara logis terhadap sesuatu yang bersifat nyata. Pada tahap ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif atau naluri dengan syarat pemikiran tersebut dapat diaplikasikan menjadi contoh-contoh yang konkret atau spesifik. Nah, untuk dampak positif dari teknologi informasi terhadap pendidikan anak MI atau SD, yaitu yang pertama, mudah memperoleh informasi dengan mudah mengakses informasi-informasi yang ada. Misalnya, anak-anak lebih cepat mengetahui informasi melalui media sosial, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadikan anak lebih kreatif, aktif, mandiri, dan menciptakan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak terhadap sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, sebagai media komunikasi yang mempermudah anak melakukan interaksi dengan teman yang lainnya. Yang keempat, menambah pertemanan anak dan bisa memperluas jaringan pertemanan di dunia maya. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menambah rasa percaya diri anak terhadap apa yang mereka ciptakan. Selanjutnya, selain mempunyai dampak positif, teknologi informasi juga mempunyai dampak negatif terhadap pendidikan anak SD atau MI. Yang pertama yaitu membuat anak kecanduan dengan alat teknologi dan media-media komunikasi seperti komputer, gadget, dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih mementingkan media-media yang terdapat dalam alat teknologi sehingga mengabaikan perintah orang tua dan sering lupa terhadap tugas-tugas sekolahnya. Yang ketiga, terlambat dalam memahami materi pembelajaran karena saat pembelajaran anak tidak fokus terhadap materi yang disampaikan guru. Yang keempat, lupa bermain dengan teman di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu menjadikan sebuah kebiasaan dalam keseharian anak yang tidak bisa terlepas dari genggaman anak dan akan selalu dibawa kemanapun mereka berada. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.